Wa qala musannif rahimakumullahu ta'ala asyaitanu ba'idukumul faqra. Nah ini diingat taruh-tarusan dengan kita lah, jangan kada mengingatnya. Kalau kita hendak menafkahkan harta kita hendak bersedekah, hendak memberi orang, hendak memberi bersedekah dengan pondok pesantren, dengan masjid, tempat-tempat ibadah, majelis ta'lim, hendak menafkahkan, syaitan ini selalu menegah. Perhatikan ini. Syaitan itu selalu hendak supaya kayak apa caranya kita ini kada jadi bersedekah. Amun kita ada niat hati hendak kita bersedekah, kada jadi kita bersedekah, berarti itu termasuk kawannya syaitan. Karena syaitannya menegah. Ikam nih artinya maasinya dengan syaitan, kada maasi dengan Allah. Kalau kita maasi dengan Allah, lalu kita jalankan. Makanya di sini asyaitanu ba'idukumul faqr. Syaitan itu menjanjikan kepada kita itu fuqara, fakir. Janjinya kayak itu sudah. Pokoknya umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad ini kena anak cucunya Nabi Adam, ujar syaitan, kulah miskin. Yukhabiqu bihim bihi in tasaddaqa wa tamassaku. Jadi setan itu menjanjikan kita ini menjadi fakir. Ya khufakum, setan ini selalu menakut-nakuti kamu, menakut-nakuti bihi dengan kekafiran, dengan kefakiran itu. Jadi Allah, artinya syaitan itu menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Inna tasaddaqatum fatamassaku. Jadi sesungguhnya orang-orang yang bersedekah itu ujar sidin, fatamassaku, waspada. Ya, artinya ikam bersedekah itu waspada. Jadi nangka itu tuh artinya wa ya'murukum bil fahsya'i, dan memerintahkan akan kamu bil fahsya'i, dengan berbuat jahat. Jadi diperintahkan kamu bayar untuk waspada, kamu ada harapan juga kena ikam seandainya
bersedekah juga karena kita, ya Allah, seandainya kita di suatu saat kita bersedekah juga, lalu dipengaruhinya juga, kena yang bersedekah kepada badah lah dengan orang lain, bahwa ikam yang menukarakan samen, toh itu toh, seandainya kita bersedekah juga kena ikam bapadah kena nukar besi, nukar pasir, ikam bapadah tak bisikan setan dari itu. Setan itu kalau membisiki liwar, kayak apa liwarnya? Kita ini sudah panang, sudah gitu, hawa sudah kita menghindari karena bapadah, hawa sudah. Kawak sudah teman. Sembahyang kita nih lah sembahyang. Digoda-godanya sudah kada bergerak lagi kita. Tatap aja kita sembahyang kayak biasanya, husuk kita. Ujung-ujungnya kita digodanya lagi oleh setan tadi. Apa godaan setan tadi? Dasar bagus kau ini kamu lihat. Ya setan tadi. Dasar bagus kau ini kamu. Karena kau lagi kita. Dasar bagus kau ini kamu nih sama mana ya? Lalu ada rasa kita ini digoda setan tuh, dikritiknya hatinya, hati kita bagus kita nih kelak. Lalu kepada ada aku juga, ujungnya tuh kita gitu akhirnya kita ujungnya kita tuh jaka ada aku juga yang menggawing ini ada baik juga, artinya anunya dipujinya lagi oleh setan itu. Kita ini dipuji terus oleh setan supaya kita ini memuji dengan diri kita sendiri, akhirnya menang juga setan tadi itu. Nah, kayak itu tuh, dan kayak itu tuh bang kita tuh. Al-bakhilu mana'az zakat. Orang-orang yang bakhil itu menegah dengan zakatnya. Orang yang jahat itu menegah daripada jahat, menegah daripada zakat kita. Orang anak berdekat disangiti, terbahil lah. Ada apa-apa, zakat aku nih najar. Ancak mana sudah kada bagi zakatan, tak apa ya aku nih jar berduit. Istidrat Tuhan tuh mengulahkan. Istidrat itu kada lawas kada dia. Kada lawas kena lanjuran Tuhan aja. Istumat berduit. Karena nampak kita ini kalau duit kita itu kada halal, setumat menghabisinya. Tapi menyenyak menghalal, ngalih kita menghabisnya itu lambat. Kenapa? Karena kita mencari bujur-bujur dengan dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi munnya dapat orang yang bersedekah tadi itu apa namanya? Artinya amunnya kita didapat duit kita tadi itu dengan kebaikan, untuk kita berbuat kebaikan itu cepat juga, nyaman hati mengeluarkannya. Bayangkan aja ya kalau orang merampok maling kayaknya, kalau memperjuangkan hendak merampok tuh hati-hati badan, matanya juga cuma minum, mau liar matanya, ambil bukahnya, ya Allah, sasah orang malah sampai ke ujung benua seseorang, kena uyuhan lah. Wallahu yu'idukum, dan Allah ya'idukum
mengeluarkan akan kamu alal infak, atas infak kita, atas nafkah kita. Maghfiratun minhu, kalau kita jar Allah, ujar Allah wallahu yu'idukum, kalau kita jar Allah mengeluarkan zakat kita, kalau kita nih jar Allah mengeluarkan nafkah kita, Allah nah kita ini janji Allah dengan kita. Ujar sidin mun kita ini mengeluarkan zakat kita, nafkah kita dengan ikhlas semata-mata lillahi ta'ala, maghfiratun minhu, Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Li dzunubikum, bagi dosa kamu. Kita nih ayo bayang, ini dalil memadahkan bahwa kalau kita itu menginfakkan sebahagian daripada harta kita, maka Allah akan maghfiratun minhu li dzunubikum. Contohnya ikam tuh ada orang berjalan di jalanan tuh, jalanan lo bakandaran ikam atau bermobil ikam timbai duit tadi 1.000 rupiah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Rasulullah. Ada dalilnya. Kenapa jadi? Jadi 1.000 aja lah guru aja kita kiau. Amun kita elas 1.000, apalagi banyak. 1 juta akan kirim, kembalikan kepada orang lain. Tapi kita ikhlas, tak hapus dosa kita. Maghfiratun minhu, karena daripadanya Allah. Allah tuh mengampuni pada kita. Minhu, daripadanya Allah. Mengampuni daripadanya Allah. Lizunubikum akan dosa-dosa kamu. Ya Allah. Nyaman gak? Tapi kita pamalah. 1.000 rupiah ribot, 2.000 rupiah ribot, dimintai kayak apa kita hidup nang kayak itu nyaman alihnya. Orang-orang yang ribut itu ikhwani syaitan, lingsanaknya. Ini majelis ta'lim ini yang sebenarnya kalau bujur-bujur kita nih belajar taruh-tarusan menuntut ilmu, maka ilmu itu akan kita dapatkan. Namun kita dapat ilmu, ya kita ada pemalar tadi itu, ada perhitungan. Masih dengan guru itu apa yang disampaikan oleh guru itu. Apalagi wafadlan. Fadlan itu karunia, dan Allah memberi karunia. Kadang memberi si kurnia. Allah memberi kita karunia. Makanya aku memadahkan dan hubungan ikam itu yang sudah lulus tuh kalau ada waktu tuh datang, jangan mantang-mantang sudah lulus lalu koler belajar. Tamat gak sudah? Tamat gak? Yang harus menuntut ilmu itu minal mahdi lelahdi, seumuran. Guru nih kalau ada orang belajaran, aku datangi. Artinya tetap kita tuh belajar.
dulu lagi arwah guru Judi Sidin membuka khusus kami yang dari pondok, ada sekitar 20 orang belajar masalah tauhid, tasawuf. Kitabnya pada akan datang hari Minggu khusus dulu, tiap minggu kalau Martapura belajar khusus. Jadi kita itu kadang rasa itu bahwa diri kita ini jadi guru. Ini kayak si Salman Ipit Mariolupah sudah tamat. Jangan merasa diri kita itu guru. Kita ini masih murid. Kadang guru kita itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini mau penting itu bang. Wafadalan dan karunia. Karunianya apa? Rizqan. Apalagi khalfan minhu. Kita ini dapat karunia, lalu diberi karunianya itu, di dalam karunia itu ada rezeki. Ada rezeki. Khalfan minhu, sebagai pengganti minhu daripadanya infak tadi itu, daripadanya nafkah kita tadi itu, daripadanya sedekah yang kita berikan tadi itu. Adalah orang memandahkan kalau kita tuh berzakat, bersedekah, berimpak itu duit kita habis, berkurang. Ada. Ini buktinya di dalam tafsir Jalalain ini memandahkan kita ini akan mendapatkan maghfirah minhu wa fadlan. Bingung kan kamu karunia kalau ada belajar tafsirnya? Karunia itu adalah rezeki sebagai pengganti kita yang bersedekah tadi. Pahamlah. Ini aku menjelaskan bagaimana sampai kamu kada paham juga, kada tahu lagi apa. Wallahu wasi'un, dan Allah ini itu adalah wasi'un, memberi karunia, fadlahu karunianya. Alimun, mengetahui, bil manfaqi, yang mengeluarkan. Yu'til hikmah, memberikan Allah itu lalu imbahnya kita diberikan oleh Allah karunia. Di dalam karunia kita diampuni pertama kita setelah kita diampuni oleh Allah karena kita bersedekah. Karena kita bersedekah, lalu kita diampuni dosa kita. Imbah diampuni dosa-dosa kita itu, lalu kita difadlan, diberi hikmah, diberi karunia. Di dalam karunia itu ada rezeki yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita dapat karunia. Lalu kita mengeluarkan nafkah tadi. Alimun, Allah tuh tahu kita tuh yang mengeluarkan nafkah bil nafaqi, dengan memberi nafkah. Tahu Allah. Alimun, tahu tadi itu kan.
yu'til hikmah, lalu Allah memberi hikmah lagi. Nah, kada liwar benar. Banyak benar kalau orang tuh lah yang mau bersedekah. Diingat nih. Orang yang katuju bersedekah tuh nah. Pertama kita diampuni dosa kita. Yang kedua apalagi dapat karunia. Yang ketiga kita dapat hikmah. Apa hikmahnya itu dibalik al-ilmu nafi'un. Ilmu yang hikmahnya tadi itu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-mu'addi ilal amal, yaitu mendorong kita bekerja dan wal amal dengan amal kepada berkarya. Jadi mendorong kita ini supaya kita ini bekerja dan berkarya. Nah, jadi itu ada karunia Allah, ada hikmahnya. Yang diberikan hikmah kepada kita itu supaya kita itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, supaya kita bisa menjadi orang yang bekerja dan apa? Dan berkarya. Supaya kita berkarya, bekerja kita. Jadi kita kalau kita diberi Allah karunia, ya diberi Allah hikmah, lalu ada hati kita yang hendak bekerja dan berkarya. Ya kalau itu kita hendak mengetahui tanda-tanda kita itu kada dapat hikmah dari Allah. Koler menuntut ilmu. Ada daya ilmu manfaat itu dapat. Koler menuntut ilmu. Coba yang orang-orang yang bapadah, yang sugih, bapadah alim tapi koler menuntut ilmu, ada dapat hikmah dari Allah. Setelah dapat hikmah, ilmu yang bermanfaat, lalu ilmunya itu diulahnya supaya menjadi kita ini rajin. Ya Allah, rajin bekerja dan kita ini membuka wawasan kita. Kita berkarya membuka wawasan kita. Disiplin, inovatif. Ya kalau berkarya membuka alam yang baru, membuka suasana yang baru, itu ngarannya kreatif kita. Jangan dilihat akan. Orang melihat akan tuh orang kada kreatif ngarannya. Kolera aku kena begini, kena disuruh guru-guru benar. Jangan. Ika mun anak pintar tuh kayak itu caranya. Kita ini sudah kada ketujuh bersedekah, rajin barang disuruh itu. May yasha'u wa may yu'ta, may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Masyaallah. May yasha'u, apa yang dikehendakinya, wa may yu'ta, dan barang yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsiran, maka diberi kebaikan itu yang banyak. Setelah kita dapat karunia dari Allah, hikmah dari Allah, kita diberikan kebaikan yang banyak. Banyak kebaikan yang kita anukan, macam-macam ya. Kalau kebaikan yang diberikan Allah, apa kebanyakannya?
Yang dahulunya ada berduit, berduit. Yang dahulunya tanaman yang pindah tapi mau tumbuh, tumbuh. Itu karunia yang bagus ngarannya. Itu adalah kebaikan yang baik kitanya. Apa ngarannya? Al-basirahu ila sa'adah. Hikmah menuntun kepada hikmah itu yang khairul kasiran. Kebaikan yang baik itu adalah hikmah al-basirahu ila sa'adah, hikmah yang menuntun kepada apa? Kebahagiaan, kepada kebahagiaan yaitu abadiyah, atau kebahagiaan yang selama-lamanya. Dapat kebahagiaan pulang ya Allah. Ya kalau orang mendapat khairul kasir, kebaikan yang banyak itu mendapat kebahagiaan yang selalu, yang selama-lamanya kebahagiaan. Nah itulah makanya kita jangan pamalang. Masa mengeluarkan? Ini adalah satu pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita. Aku inilah dahulu rancak panar aku ini sudah madahi membuat ikam tu rancak memberikan tu ikam tu motivasi supaya ikam tu ketujuh bersedekah. Makanya jangan kau buat ikam, kita ini biar larang yang kita tukar, tapi di situ ada inti sedekah kita. Daripada kita misalnya kita membeli kita di luar, tapi kita di situ kan ada isi sedekah kita di dalamnya. Kita tuh menukar napakah harganya 4.000 di luar salah. Di sini kita menukar lagi 5.000, di luar 4.000 misalnya. Biar aja. Kenapa? Di sini Anda mengandung sedekah. 5.000-nya itu sedekah, artinya 1.000 rupiah. Di luar ada 4.000, hakon menukar. Atau kita ini bertukar di pasar. Ada orang non-Islam yang berjualan harganya 1.000, harganya 500, di sebelahnya orang Islam tuha lamah pulang awaknya pindah penggaringan pulang dilihat ini berjual 1.000 rupiah, ya hakon aja kan buka kalau ada orang 5 rupiah itu. Jangan ditukarakan 60 orang tuha tadi itu nah. Itu kari yang pun orang tuha tadi itu. Walaupun harganya 1.000 rupiah. Sidin berjualan kalau orang-orang sebelah harga 500 rupiah menukar apa? Lombok 500 rupiah, setumpuk 500 rupiah. Hakon nikah menukar 500 rupiah itu, tapi wadah urang semua. Daripada ikan menukarkan sama-sama orang Muslim, harganya 1.000 rupiah, ya itu yang pintarnya ikan dari itu. Di situ tidak ada mengandung kita sedekah sesama orang kita. Salahnya kita tuh di situ. Aku nih rancak mana sudah memadahkan masalah sedekah ini. Dahulu aku dari dulu itu kendaraanku di Matapura tuh. Dari itu aku bakal kendaraan tuh dulu Honda Astria 800. Dari itu aku bakal kendaraan. Rumah apa di Mangaridit lagi bahari karena ngaran duitnya bang. Tapi setiap kali aku bakal kendaraan ke Banjarmasin itu pasti aku menimbai duit aku tuh kepada sedekahku kepada di pinggir-pinggir jalan dari itu. Aku perhitungkan sudah di dalam hatiku aja bang menghitungnya. Di sini aku menyampaikan kepada santri ulang, karena menyampaikan kepada orang luar. Bolehlah kita, boleh nah kayak itu motivasi.
Bocah kapian madahakan terijar, kada boleh order memadah-madahakan kalau kita itu sudah bersedekah. Kada, ini adalah satu motivasi guru kepada muridnya. Ada jadi masalah. Asal kada bepander di luar. Ini aku nih bepander di dalam. Makanya Ustaz Abdul Somad, aku nih jadi Ustaz UAS, aku nih bepander di masjid, kada bepander di luar. Yang kupandiri ini adalah jamaahku, bukan memandiri orang luar sana. Walaupun aku memandiri masalah apapun di dalam sini, aku pander di jamaah di dalam masjid atau di majelis taklim. Namun di sini ada orang masuk orang lain daripada orang muslim, berarti kita ada salah. Di sini lingkungan muslim. Ini lingkungan santri, ada apa menyampaikan gitu. Kalau kita telah bersedekah 1.000 rupiah, Allah balas 10, berarti 10.000. Ya kalau 10.000 itu berganda-ganda kena akan kita dapatkan. Berapa tahun? 2 tahun aja aku berkendaraan untuk ke Banjar untuk sambil kuliah S2, aku berkendaraan gitu ya. Setiap hari aku menimbai 3.000, 4.000, 5.000. Hitung sampai setahun, ada sampai setahun lebih lah, setahun lebih sedikit lah. Kawa aku nukar kendaraan. Kenapa? Poswan dulu. Poswan itu pada waktu itu harganya 4.500.000. Kendaraanku tuh harganya 1.500.000 hanyarnya. 1.500.000 hanyarnya dulu. Jadi poswan itu nukar 4 juta hanyarnya. Kawan kan. Bari pulang. Nah, bahasa sedekah pulang. Kawa aku nukar mobil yang harga 15 juta. Nukar mobil 15 juta. Yang warna habang. Ingatlah. Warna habang dulu. Yang halus gitu. 15 juta. Bahasa sedekah pulang, pada tarusan lagi aku. Ada lawas, kawa aku nukar kijang. Nah, harga berapa? 30 juta. Jual pulang. Kawa lagi nukar kijang kapsul. Jual pulang, nukar lagi. Nukar ras. Nah, harga ratusan juta. Itulah Allah yang menambahkan, padahal kan ada duitnya. Bayangkan nih kan menjual 60 juta, nukar 115 juta. Sampai sekarang kaulah rumah, kaulah pesantren, dari mana duitnya? Karena kita katuju bersedekah. Makanya jangan mana hendak ikam bersedekah, dosa diampuni, hikmah dapat. Ya kalau karunia dapat, ilmu dapat, manfaat dapat. Nah, nyamannya. Lalu kita katuju berkarya. Orang katuju berkarya itu pasti cepat sugih. Jangan katuju membunguli orang aja kalian. Itu ngaranya berkarya membunguli orang. Nah, ini adalah satu motivasi guru menyampaikan kepada buah ikam. Ini tergantung ikamnya lagi, maunya kadanya tuh nah, ikamnya lagi. Ini Al-Quran sudah menyampaikan dengan buah ikam. Suaraku lah ada, Rasulullah lah ada, Al-Quran Allah sorongan yang ngepandang. Wa may yazakkaru. Jadi dan tiada yang dapat mengambil pelajaran. Ada artinya kita nih dapat di situ berdatan yang kada yang kada-kadanya pasti kita dapatkan pelajaran ini. Yang dapat mengambil pelajaran itu pihi padanya
idghamul ta'u fil asli bidali ya ta'azza, yaitu padanya itu idgham taknya fil aslinya asalnya bijali, nah yaitu menjadi yazakkaru, yazakkaru asalnya tazakkaruna, nah itu asalnya tak menjadi ya, yazakkarun. Jadi wama yazakkarun, jadi wama yazakkaru, tidak yang dapat mengambil pelajaran itu, illa kecuali ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal, ashabul uqul, yaitu orang-orang yang berakal. Karena ada orang yang dapat jar Allah tuh apa yang disebutkan? Apa yang disebutkan? Wa ma yazakkaru, kadada yang mengambil pelajaran, yang dapat mengambil pelajaran itu kadada manusia apa aja, kadada yang dapat memberikan, yang mengambil pelajaran itu kadada, kecuali ujar Allah illa ulul albab, kecuali orang-orang yang bakal. Jadi menurang kada katujuh basadakah, tanda-tanda orang tuh kada ba'a, tanda kada ba'a, kada nyaring. Kenapa kada nyaring? Orang yang kada katujuh basadakah itu tanda-tanda kada ba'a. Ada orang yang kawaman makannya. Mama wa ma yazakkarun, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran itu kada. Ada kawa orang kecuali orang bakal aja. Kan bakal kada? Bakal kada? Bakal kada? Oh, ditakoni bakal kada? Nah, bakal berarti ulul albab. Illa ulul albab, kecuali orang, berarti kan termasuk di dalam ulul albab di situ. Ashabul uqul, itu orang-orang yang berakal aja. Jadi orang-orang berakal aja yang kawat. Hanya memikirkan, coba kamu bayangkan.